Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum saya melanjutkan, dipersilakan kepada Ustaz Husain untuk menempati tempat yang telah kita sediakan. Jamaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita dalam kitabnya tentang deklarasi yang disampaikan oleh iblis laknatullah tentang permusuhannya kepada manusia. Setelah iblis laknatullah mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diusir dari surga, tetapi kemudian minta tangguh dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis mengatakan qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh akan aku sesatkan seluruh hamba-hambamu, seluruh anak keturunan anak Bani Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kemudian tadi oleh pembahasan juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17, ini juga sumpah daripada iblis laknatullah ketika iblis mengatakan qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala fabima aghwaytani, berkata iblis, disebabkan karena dia telah menyesatkan aku, maka aku akan menghalang-halangi Adam dan anak keturunan dari jalanmu yang lurus wahai Allah. Kemudian iblis mengatakan tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, arah belakang, samping kanan dan kiri, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati mereka manusia kebanyakan menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang bersyukur jumlahnya sedikit. Jamaah sekalian, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan tentang langkah daripada iblis dalam menggoda manusia ada 7 langkah. Yang mana langkah terakhir ketika 6 langkah sebelumnya tidak berhasil, maka iblis akan mengerahkan bantuannya untuk langsung melakukan penyerangan kepada umat manusia, baik melalui pasukan yang berasal dari kalangan manusia maupun di kalangan jin. Maka jamaah sekalian, kita sering mendapatkan dan menemukan di sekitar kita ada orang-orang yang dijahati oleh jin. Jin yang bersekongkol dengan iblis yang kemudian dikenal dengan syaitan. Banyak orang yang baik itu disebabkan karena kurang zikirnya atau karena kiriman orang lain, yang kita kenal dengan istilah kesurupan. Nah jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita pula, memberikan berita kepada kita bahwa ternyata Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di samping bermanfaat untuk kita sebagai petunjuk jalan hidup, juga ternyata bisa menjadi obat. Bahkan jamaah sekalian, dalam beberapa kasus ada
penyakit-penyakit yang sepertinya tidak mungkin diobati dengan Al-Quran ternyata bisa. Ya, ada di tempat yang lain meruqyah sakit gila, ya, orang yang gila diruqyah bisa sembuh. Kemudian kita juga pernah menyaksikan di YouTube, ya. Jadi ada orang yang bisu diruqyah dengan Al-Quran juga bisa sembuh. Artinya jamaah sekalian, penyembuhan dengan ruqyah ini adalah penyembuhan yang sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Walaupun jamaah sekalian, kalimat ruqyah itu sendiri sebenarnya adalah sifatnya umum. Secara bahasa ruqyah itu artinya adalah mantra. Maka dukun-dukun yang mereka mengobati dengan mantra sebenarnya juga mereka meruqyah. Cuman ruqyah yang batilah atau ghairu syar'iyah. Maka jamaah sekalian, bukan persoalan ketika seseorang sakit atau kerasukan sembuh atau tidak, tetapi bagaimana cara pengobatannya, syar'i atau tidak. Karena jamaah sekalian, dengan pengobatan yang tidak syar'i ada kemungkinan seseorang sembuh, tetapi persoalannya dia jatuh kepada kesyirikan atau tidak, jatuh kepada kebatilan atau tidak. Nah jamaah sekalian, maka bagaimana kita ketika menghadapi hal-hal seperti itu, ya, kita harus mengetahui sebenarnya bagaimana praktek ruqyah yang disyariatkan dalam Islam. Dan insya Allah sebenarnya pelatihan semacam ini sudah sering kita dapatkan di beberapa tempat, tetapi kemudian kita berinisiatif untuk mengadakan kembali dengan tujuan siapa tahu ada nanti ilmu-ilmu yang selama ini kita tidak dapatkan di perguruan yang lain. Dan insya Allah kita akan menampilkan di depan antum semuanya seorang praktisi ruqyah yang sudah malang melintang di dunia ruqyah. Beberapa sebelumnya kita sebutkan kurikulum vitae dulu. Beliau nama aslinya adalah Al-Ustadz Husain Al-Mubarak MA. Kemudian kelahiran Bima 15 Mei 1979. Tinggal di Perumahan Duta Indah, Jalan Kenangan nomor 8, Jalan Kelangan 8 nomor 22, Jati Makmur, Pondok Gede. Status sudah menikah lebih dari 1. Jumlahnya berapa nanti antum tanya sendiri. Kemudian pendidikan terakhir adalah S2 Siasah Syariah di Al-Aqidah. Kemudian aktivis hari ini beliau adalah menjadi salah satu dosen di ATIN, Akademi Tibun Nabawi di Pondok Gede. Kemudian juga pengisi rutin kajian di Wisol TV, yaitu di rubrik Ruqyah Syariah setiap malam Sabtu. Kemudian juga pengisi kajian di Hasanah Seteran 7. Kemudian juga menjadi dai dan pengisi kajian di instansi pemerintah maupun swasta. Dan yang lainnya adalah beliau adalah praktisi ruqyah yang sangat aktif untuk melakukan ruqyah di berbagai tempat. Jamaah sekalian, maka kita mengharapkan seluruh perhatian antum, terutama sesi yang pertama itu insya Allah kita akan dipaparkan oleh beliau tentang ilmu ruqyah itu sendiri. Baik, tidak panjang kata, untuk selanjutnya kita berikan waktu yang cukup lama, ya. Nanti sampai jam 11, ya. Ini juga setengah 10, nanti 11 sampai zuhur kalau ada pertanyaan kita berikan ke Bapak sekalian. Nanti itu setelah itu kita lanjutkan setelah makan, ya, setelah makan masing-masing. Ya, saya tidak tahu panitia menyediakan makan apa tidak. Jelas insya Allah nanti sekitar jam 1 kita mulai lagi. Kepada beliau Ustadz Husain Al-Mubarak, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تبارك وتعالى في آية الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa memanfaatkan untuk talabul ilmi syar'i, untuk mengkaji salah satu cabang ilmu syar'i, yaitu berkaitan dengan ruqyah syar'iyah, dan wabil khusus berkaitan dengan teknik ruqyah mandiri menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua dimudahkan untuk memahami akidah yang sahih sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga mengikuti jejaknya para salafus saleh, dan berharap besar agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam dan sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatlah kami di atas Islam dan sunnah. Maka dari itu tidak ada wafat yang paling indah, tidak ada wafat yang paling istimewa kecuali seseorang itu diwafatkan dalam keadaan Islam. Dan lebih indah lagi ketika Allah wafatkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah untaian doa yang indah yang berasal dari Imam Ahmad, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Itu harapan besar kita semua, semoga Allah menganugerahi kepada kita agar diwafatkan dalam keadaan Islam dan sunnah. Salah satu penghalangnya agar seseorang itu tidak wafat dalam keadaan Islam dan sunnah, yaitu syaitan laknatullah menghalangi ahli itu. Maka syaitan-syaitan pun yang ada pada diri kita harus kita tahu sepak terjangnya. Dan kalau dia sudah masuk ke badan kita, maka harus kita usir, harus kita keluarkan. Karena betapa banyak kaum muslimin yang hari ini sudah lama mengkaji akidah Ahlus Sunnah, sudah bermanhaj sebagaimana manhajnya para sahabat yang mulia, tapi terkadang dihalangi oleh syaitan laknatullah alaih. Maka harus kita jin dan syantet yang ada pada diri kita. Jemaah kaum muslimin, a'azzanallah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala akan kita bahas nanti mungkin 2 session. Yang pertama mungkin sebelum duhur kita akan bahas berkaitan teorinya, dan prakteknya setelah duhur nanti kita akan bagaimana teknik-teknik ruqyah syariah secara mandiri. Kan ini yang kita butuhkan. Karena ruqyah syariah secara mandiri ini sangat bermanfaat buat kita semua dan keluarga, sehingga nanti tidak ada ketergantungan kita kepada dukun, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, dan juga tidak ada rasa ketergantungan kepada para peruqyah. Kita semua bisa meruqyah diri sendiri dengan begitu dahsyat, hanya mengikuti contoh Nabi beberapa ayat, Allah memberikan kesembuhan lewat yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan besar saya kepada ikhwan dan ummahat sekalian, nanti setelah mendengarkan kajian ini mungkin bisa disampaikan kepada saudara-saudara yang lain, sehingga saudara kita yang awam sekalipun tidak ada yang kedukun, sehingga
bumi kita ini, bumi Indonesia ini jauh daripada perdukunan. Nah, bumi Indonesia ini semoga dijauhkan dari segala kesyirikan, khurafat dan kebidahan. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pertarungan syaitan laknatullah alaih sejak Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat terus berlanjut, akan menjerumuskan kita, terutama mereka yang Islam, dan wabil khusus kepada mereka yang sudah berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau mereka yang jahil, mereka yang jauh akidahnya menyimpang, itu nggak perlu digoda. Kenapa? Ada seorang yang bertanya ke saya, ada salah seorang ibu-ibu, Ustadz, dulu saya waktu masa jahiliyah tidak pernah ada gangguan jin dan syaitan, tapi justru setelah saya hijrah ke sunnah, mengamalkan Islam yang sesuai dengan sunnah, gangguan itu bertubi-tubi ke saya. Jawaban saya, dulu kenapa diganggu oleh syaitan? Karena ibu, kenapa nggak diganggu? Karena temannya saya syaitan, nggak perlu diganggu. Justru gangguan itu setelah mengenal sunnah. Maka menjadi target syaitan itu adalah kepada antum sudah akidahnya benar, kemudian manhajnya lurus, itu menjadi target syaitan. Apalagi sudah mengamalkan sunnah-sunnah akidah yang sahih tadi. Maka sejak itulah syaitan akan mengibarkan benderanya. Maka yang ini yang perlu kita waspadai. Maka hampir semua yang terpeleset dari akidah yang benar, yang jauh dari sunnah, itu semua karena gerakan syaitan laknatullah alaih. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini hadis qudsi disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, dan Allah berfirman, ini hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa fastalitum syaitan. Sesungguhnya aku ciptakan hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Semua orang itu ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan baik. Ternyata yang menjadikan mereka menyimpang dari manhaj yang lurus, dari akidah yang benar itu adalah fastalitum syaitan. Ternyata syaitan yang menggiring seseorang tersebut. Ada orang yang enggak sholat, ternyata itu karena ulahnya syaitan. Ada sebagian saudara kita yang menyimpang dari akidah yang benar, ikut akidah yang khawarij, yang kemudian akidah syiah dan lain sebagainya, itu ternyata dikuasai oleh syaitan laknatullahi berdasarkan hadis qudsi ini. Ini hadisnya sahih. Maka jemaah semuliakan, 24 jam syaitan laknatullah alaih tidak pernah diam dalam rangka menyesatkan kita, terutama antum yang sudah mengibarkan bendera sunnah, sudah memahami akidah sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka 24 jam tidak tidur. Dalam rangka apa? Itu disebutkan dalam surat An-Nur, surat An-Nur ayat ke-21. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau ada ayat yang berbunyi wahai orang-orang yang beriman, mesti ayat tersebut mengandung dua hal. Kalau enggak perintah, ayat itu mengandung larangan. Maka ayat ini ada sebuah larangan dari Allah. Apa larangannya? La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa yang dimaksud langkah syaitan? Ibnu Abbas mengatakan wa huwa amaluh, yaitu perbuatannya. Setiap seseorang yang melakukan sesuatu yang menyimpang dari syariat, minum khamar, berzina, semuanya itu adalah langkah-langkah syaitan. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud dengan khutuwati syaitan dalam ayat ini adalah kullu ma'siyatin wa hiya khutuwati syaitan. Setiap perbuatan maksiat itu adalah langkah-langkah syaitan. Maksiat yang kita lakukan adalah langkah-langkah syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Al-Wala' wal Bara',
Ada 7 langkah sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Farid Ma'ruf tadi. Langkah yang pertama yang dikibarkan oleh syaitan mulai dari Nabi Adam sampai terakhir itu adalah menanamkan kesyirikan. Kesyirikan inilah yang merajalela di negeri Indonesia, negeri yang kita cintai ini, di Indonesia ini. Ternyata kesyirikan inilah yang merajalela. Inilah salah satu syaitan, terutama mereka yang sudah bermanhaj Ahlussunnah. Mereka sudah akidahnya benar. Makanya banyak sekalian kaum muslimin yang mengamalkan amalan, yang melakukan kesyirikan, itu ternyata digiring oleh syaitan. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kalau sekiranya kita istiqomah di atas tauhid yang lurus, akidah yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka syaitan begitu sabar untuk mencari jalan yang kedua, yaitu al-bid'ah, yaitu amalan yang tidak sesuai sunnah. Kita mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ternyata itu adalah langkah-langkah syaitan. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innal bid'ah habbu ila iblis minal kabair. Dalam riwayat ini minal ma'as. Al-ma'as yutabu walakinnal bid'ah la yutabu. Orang yang sesungguhnya orang yang melakukan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Orang yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, yang tidak sejalan dengan dalil, lebih disukai oleh iblis daripada orang yang melakukan dosa besar. Dalam riwayat lain, orang yang melakukan maksiat. Karena orang yang melakukan maksiat itu suatu waktu akan mau bertobat. Tetapi orang yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ternyata mereka tidak mau bertobat. Justru ini yang dikibarkan oleh para kiai dan para ustadz. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, setelah saya selidiki perkataan ini, ternyata benar. Ribuan kaum muslimin yang pernah kita bantu ruqyah dan juga ya praktisi yang lain, itu banyak yang melakukan amal yang tidak sesuai sunnah, yang secara rutin mereka lakukan. Ini kasusnya kalau saya tulis mungkin sudah berjilid-jilid, karena bagi beberapa banyak pengalaman saya di lapangan, kaum muslimin yang mengamalkan amal yang tidak sesuai sunnah, kemudian jinnya masuk. Walaupun itu bersumber di Quran dan sunnah, tapi karena salah menerapkannya, jadi ikut syaitan. Syaitan itu masuk. Tapi secara rutin dia lakukan. Contoh, setelah sholat 5 waktu, ini tetangga saya, dia melakukan amalan zikir khusus, membaca surat Al-Fatihah 10 kali. Baca Al-Fatihah 10 kali secara rutin setelah sholat fardu. Ternyata 3 bulan kemudian dia merasakan hal yang aneh di badannya. Ternyata setelah dibacakan ayat, jinnya itu sekitar 10.000 jin masuk. Ketika terjadi dialog, itu karena dia dipanggil dengan membaca surat Al-Fatihah gitu. Padahal membaca surat Al-Fatihah itu adalah bagian daripada mengusir syaitan, mengusir jin santet yang ada di badan kita. Tapi kenapa mereka mengamalkan Al-Fatihah justru memanggil jin? Kenapa? Karena salah menempatkannya. Pertanyaan saya, apakah ada dalil dalam Al-Quran surah Al-Fatihah? Ada. Adakah dalilnya dilakukan setelah sholat 5 waktu 10 kali? Tidak ada dasarnya. Justru itu permainan syaitan laknatullah alaih, memanggil jin karena kita mengamalkan secara rutin tadi. Akhirnya jinnya masuk ke badannya tuh. Ini beliau teknisi pesawat Garuda. Itu ketika dibaca ayat keluar jurus gitu. Masya Allah. Gara-gara mengamalkan apa? Surat Al-Fatihah habis sholat. Tapi kalau kita menempatkan surat Al-Fatihah itu secara benar, insya Allah mengusir. Makanya para ulama menjelaskan, membaca surat Al-Fatihah disyariatkan dalam beberapa hal. 1, ketika sholat. Yang kedua, ketika ruqyah syar'iyah. Dan adapun selebihnya itu digunakan untuk ini dan itu tidak sejalan dengan sunnah. Jemaah kaum muslimin azanallah, itu contoh. Kemudian ada lagi yang dari salah satu jamaah kita, ya bagian selatan sana, ada seseorang yang sering mengamalkan Al-Fatihah setelah sholat dengan mengucapkan ila ruh Syekh Abdul Qadir Jalani, ila ruh Imam Asy-Syafi'i, ila ruh gitu. Nah, kemudian jin tadi datang masuk ke badannya. Ketika dibacakan ayat, dia terjadi dialog dengan saya bacakan ayat, kemudian dia menangis, "Ustadz, maaf, sebenarnya saya tidak mau datang ke sini,
tapi karena saya sering dikirimin, dihadiahkan Al-Fatihah, maka saya datang. Dasarnya saya nggak mau, tapi karena saya sering dikirimi Al-Fatihah, saya datang. Karena dia sebutkan roh itu saya, maka saya datang. Gitu. Maka jemaah muliakan, hati-hati dan perlu waspada amalan-amalan yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ketika dinasihatin jin ini, alhamdulillah dia bertobat dan keluar. Itu diantaranya contoh kecil yang pernah kita alami kepada kaum muslimin yang pernah mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian ketiga adalah al-kabair, menanamkan dosa besar, sampai seterusnya yang ketujuh. Tentunya tidak disebutkan. Nah, jemaah sekalian muliakan, di antara target setan juga, langkah setan juga adalah dia akan masuk ke tubuh kita lewat peredaran darah, sehingga efek daripada itu luar biasa. Maka Rasulullah katakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, inna syaiton yajri min ibnu Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh seseorang lewat peredaran darah. Masuk ke peredaran darah. Nabi tidak menyebutkan arah mana dia, tapi Al-Quran tadi sudah dibacakan, dia datang depan, samping kiri, samping kanan, dan dari belakang. Tidak disebutkan di atas. Tapi kalau masuk ke tubuh kita dijelaskan oleh Nabi SAW. Saya selidiki, ternyata syaitan itu masuk bisa lewat kuku, lewat jari, bisa lewat ubun-ubun, dia bisa lihat mata. Kalau lihat mata biasanya bisa langsung buta. Ini kasusnya banyak yang buta, ternyata itu permainan jin. Bisa lihat mulut, lewat hidung, atau lihat tangan, ketika dia megang satu, masuk lihat tangan. Kebanyakan itu lihat kaki. Kalau bapak, ibu-ibu sekalian jalan keliling di beberapa toko di situ dikasih penglaris di depannya, seketika itu jinnya bisa masuk. Coba saya cek satu persatu kaki, kebanyakan biasanya rata ada. Hampir semua kita pasti ada. Jarang yang nggak ada. Apakah termasuk saya? Mungkin termasuk saya juga. Hampir semua orang. Karena hampir setiap hari yang kita tangani itu para asatid, para ustadz-ustadz yang ahlu sunnah. Ya, ada yang dari tamatan Madinah, yang tamatan Libya, justru ternyata jinnya banyak sekali gitu. Nah, bagaimana dengan kita kan gitu? Ya, bukan berarti kita menakuti. Insya Allah kita pun dengan amalan sedikit yang sesuai sunnah itu lebih ditakuti oleh iblis daripada banyak ngomong jauh dari amalan sunnah tadi. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ternyata langkah syaitan juga adalah masuk ke badan kita sehingga nginap di tubuh kita. Nginap di tubuh kita. Nah, sehingga efek daripada itu, satu, akan merusak hubungan suami istri. Efek daripada jin, ain, dan santet. Nah, efek daripada itu adalah satu, akan merusak hubungan suami istri. Biasanya kalau jin itu masuk ke badan kita, dia tinggal di daerah muka. Seorang suami melihat istrinya, padahal istrinya cantik, kelihatannya enggak cantik. Bisa seperti nenek-nenek, bisa seperti harimau mukanya. Biasanya jin tinggal di sini, rata-rata di sini, dan di sekitar pelopan mata sini. Yang kedua, kalau ibu-ibu biasanya tinggal di daerah payudara, di daerah asinya di sini. Nah, kemudian yang tiga bisa tinggal di daerah pinggang. Kalau antum yang sering sakit pinggang, minumnya bagus, nggak ada indikasi ke medis, nah biasanya itu gejala-gejalanya. Biasanya setelah itu terasa nggak nyaman ketika ibadah khusus kepada istrinya, tidak merasa nyaman. Sebaliknya, istri tidak bisa melayani sepenuhnya kepada suami, tidak senang kalau ibadah khusus itu. Nah, itu salah satu terkena sihir rumah tangga. Itu namanya sihir tafrik, sihir memisahkan antara suami istri. Maka itulah kalau kita membiarkan kedoliman jin ada pada diri kita, akan merasakan seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, syaitan ini biasanya disebutkan oleh Imam bin Khattab dalam beberapa kitabnya para ulama, syaitan khusus yang berdiri di depan pintu rumah biasanya. Maka Umar bin Khattab mengatakan ada 9 keturunan jin iblis yang dibekali dengan apa? Dibekali dengan keterampilan. Mereka sudah di-training oleh pembesarnya, oleh direktur jin, baru nanti dilepas. Itu dijelaskan oleh Umar bin Khattab, ada 9. Salah satunya adalah iblis yang bernama Dasim.
Dasim ini dia ditugaskan untuk berdiri di depan pintu rumah, biar setiap yang masuk rumah tidak membaca Assalamualaikum, sehingga membuat pengacau rumah tangga. Rumah tangga hancur itu disebabkan karena ulahnya syaitan. Ternyata setelah selidiki, perpecahan rumah tangga yang paling banyak itu karena godaan syaitan lanatullah alaih. Ya, itu diantaranya pengaruh jin santet, ain masuk ke badan kita, efeknya ke situ. Kemudian kedua adalah berefek ke masalah usaha, masalah rizki. Betapa banyak rizki itu hancur, usaha hancur disebabkan karena permainan santet. Ini kasusnya banyak. Awalnya lancar, maju bagus, sekitar baru 2 bulan 3 bulan tiba-tiba ambruk. Tidak biasanya. Ada ikhwan yang punya usaha, awalnya 3 bulan itu per hari menjual mie ayam itu 200 porsi. Setelah dipecat salah satu karyawan, ternyata dia menyantet ruko ini di situ, akhirnya turun besoknya menjadi 20. Bayangkan itu. Bagaimana tekniknya? Jin itu tinggal di depan ruko itu, sehingga setiap orang yang datang ke situ kelihatan tertutup. Makanya itu bisa merusak. Atau jin itu masuk kepada seseorang, membuat rusak pikiran seseorang. Ketika terjadi sanksi dengan orang, akhirnya bisa batal, gagal. Rizki tadi nggak bisa kita jemput. Itu analisanya. Kemudian misalnya adalah bisa merusak, bisa menghalangi jodoh. Bisa menghalangi jodoh, susah punya anak dan lain sebagainya. Itu yang paling banyak, susah punya anak, susah dapat jodoh itu paling banyak, sekitar 80% itu pengaruh daripada setan, pengaruh daripada jin. Dan juga akan berefek kemana? Yaitu ke masalah kesehatan. Itu yang nanti kita analisa dan kita kita kaji bersama nanti biar kita paham, dan ketika mengeluarkannya kita bisa masing-masing. Ini yang saya tulis di buku, sekitar ratusan tanda-tanda orang kemasukan jin, dari ujung kuku sampai rambut. Ini saya analisa berdasarkan pengalaman saya. Saya tulis di salah satu buku, ini lagi sedang terbit gitu. Judulnya Cara Sunnah Atasi Santet, Jin dan Ain. Ya, ini tebal gitu. Jemaah sekalian, itu pengaruh daripada syaitan masuk ke badan kita tadi. Itu bisa merusak badan kita. Ya, jemaah sekalian, kapan jin itu masuk ke badan kita? Ini yang harus kita tahu. Walaupun ini sudah berulang-ulang kita sampaikan di majelis yang lain. Sebelumnya mungkin kita sampaikan di beberapa majelis taklim dekat sini. Di antaranya adalah dia akan masuk ke tubuh kita indal ghadab, ketika marah. Banyak kaum muslimin yang kemasukan jin itu ketika marah. Apakah yang lain yang awam saja? Tidak. Ustadz pun ketika emosional dan sering marah itu paling gampang masuk jin. Ini ada salah satu ya ustadz, teman saya dan juga guru saya, ya orang yang soleh, ilmunya masya Allah luar biasa baik, dan akidahnya seakil sunnah, tetapi terkadang sangat gampang kena santet. Ya guru saya ini memang agak mudah terpancing emosi, tapi gampang kena gitu. Nah ini luar biasa permainan syaitan, maka dia pancing lewat situ. Contoh, ketika di antara kita punya hasad, punya dengki terhadap ustadz-ustadz yang lain, ini salah satu pintu keluar. Walaupun kita seorang peruqyah, contohnya kita menjadi peruqyah, bukan menjadi profesi ruqyah. Karena para ulama ahlu sunnah yang perlu kita kritisi juga menjadi profesi peruqyah. Maka para ulama tidak ada sunnahnya kita menjadi profesi peruqyah, gitu Pak. Maka tidak ada sunnahnya. Ya, kalau kita membantu saudara kita itu adalah boleh, tapi bukan untuk dijadikan klinik gitu. Membuka klinik menjadi penghasilan itu. Ini dikritisi oleh ulama, ini yang perlu kita, kecuali kalau klinik bekam, klinik itu ya diperbolehkan gitu. Ini jemaah sekalian muliakan, hal itu yang berkembang sekarang seperti itu. Buka kaitan klinik-klinik khusus ruqyah gitu kan. Ini yang perlu kita hindari gitu kan. Nah, seakan-akan masuk jin datang ke saya semua kan gitu. Nah, ini
ketika ada peruqyah yang lain, mungkin sudah tenar, terasa dia merasa nggak enak gitu. Nah, kok kenapa dia ruqyah ke sana? Nah, ini juga salah satu kena iblis. Atau dia merasa bangga atau menjatuhkan ustaz yang lain, ustaz sama ahlu sunnah, kemudian dia rasa hasad dan dengki. Nah, terkadang bisa kemasukan setan. Makanya sangat gampang kena jin. Orang-orang yang hasad padahal sama-sama ahlu sunnah, akidahnya benar sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah dan manhajnya murni, tapi terkadang lisannya tidak terjaga karena akibat daripada hasad. Ternyata itulah permainan setan tadi luar biasa. Setan tidak masuk lewat kesurupan, tapi dia masuk yang tadi lewat perkara-perkara seperti ini. Jamaah kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum, itu pengaruh jin santet tadi. Yang pertama adalah ketika marah. Emosi dan amar itu salah satu didorong oleh syaitan. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi pernah melihat ada dua orang yang sedang bertengkar. Kemudian Nabi mengatakan, maukah kalian aku ajarkan satu kalimat, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua orang yang sedang marah, Nabi menyuruh apa? Beristi'adah. Kenapa Nabi mengajar isti'adah? Ternyata marah itu sumbernya dari setan, bukan istighfar. Karena ada istri kita, suami kita yang marah, bu, istighfar. Ini tidak benar. Yang sesuai dengan sunnah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau udah salah baru istighfar gitu. Kalau sedang marah tidak tepat kalau istighfar gitu. Yang tepat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka marahnya reda. Ternyata marah itu pintu masuknya syaitan. Hampir semua yang mudah marah, ternyata itulah gampang kemasukan jin. Yang kedua adalah indal ghaflah, ketika lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai zikirnya, salat 5 waktunya tidak dijaga, baca Al-Qur'annya tidak dijaga, zikir pagi dan petangnya kurang. Nah, disitulah syaitan bisa masuk ke badan kita. Walaupun dia seorang ustadz juga kan manusia gitu. Ada kalanya lengah, ada kalanya naik turun imannya, ada kalanya capek. Pada saat itulah masuk. Justru beberapa asatid pun memang banyak kena. Apakah saya terbebas itu? Justru saya pun terkadang mungkin kena gitu. Nah, jemaah semuliakan, ya siapapun, hatta Rasulullah SAW pun pernah kena santet. Sampai beliau 3 hari lumpuh tidak bangun. Ternyata beliau kena santet. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini diterima oleh seluruh ulama hadis kecuali mereka yang Mu'tazilah. Seperti Syekh Al-Maududi tidak terima hadis ini. Kemudian Said Qutb tidak terima hadis ini. Nah, ini adalah salah satu mereka yang berpaham Mu'tazilah menolak hadis-hadis sahih. Menolak hadis-hadis sahih hadis ini. Hadis Sahih Bukhari tidak boleh kita tolak. Terlepas daripada logika kita nggak main, maka kita lihat pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hadis ini jelas sahih, seluruh ulama hadis menerima bahwa Nabi itu pernah kena santet. Ini dalam Sahih Bukhari. Maka sebagian yang bermanhajnya bukan Ahlus Sunnah tidak terima hadis ini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah terima semua hadis, baik yang sahih maupun yang hasan. Nah, jemaah semuliakan, ini yang berkaitan dengan yang pertama adalah marah, yang ghaflah. Kemudian yang selanjutnya adalah jin itu mudah masuk ke badan kita, mudah masuk ke kita lewat pintu indal khawfis syadid, jika takut yang berlebihan. Ini yang perlu kita ingatkan terhadap beberapa ikhwan ummahat yang sering ketakutan di rumahnya, atau seorang peruqyah ketika menghadapi jin yang berbentuk harimau, jin yang berbentuk macan putih, ular. Nah, terkadang ada rasa takut sedikit saja. Nah, ini permainan jin. Makanya ketika antum baru ruqyah, tiba-tiba di tempel yang sama aja, deg. Nah, tiba timbul dedekan, deg deg deg. Ada rasa takut. Nah, disitulah syaitan itu gampang masuk. Itu cara-cara dia. Atau mungkin antum baru meruqyah diri sendiri atau rumahnya. Ini sering ditelepon ke saya dari hampir seluruh Indonesia. Ustadz, setelah saya mendengarkan di Wesel TV ruqyah seperti ini, saya amalkan ruqyah rumah, ruqyah diri sendiri, malamnya didatangi oleh jin. Itu cara-cara setan, lah. Biar besok tidak ruqyah lagi. Itu cara-cara tablis iblis biar kita tidak melakukan ruqyah syar'i tadi.
biar ke dukun. Kalau ke dukun jinnya senang kan gitu. Nah setelah itu, ketika kita melakukan hal itu, biasanya didatangi, ditakutin. Bahkan istrinya terkadang diganggu. Gitu. Istrinya terkadang diganggu oleh siapa? Oleh jin ini. Setelah ruqyah, besok istrinya diganggu. Nah, nggak usah takut. Kalau kita takut, biasanya salah satu peluang. Nah, salah satu teman saya, seorang dosen di NTB itu, ini beliau adalah kena santet 10 dukun. Beliau yang meruqyah ini adalah teman saya yang salah seorang imam besar di Islamic Center Taram, yaitu di Masjid Ahlus Sunnah. Beliau meruqyah. Setelah meruqyah, kayak puting beliung, pulang dari situ sakit. Ganti ustadznya, pulang dari situ langsung tabrakan. Hampir semua orang tabrakan itu kebanyakan permainan jin. Gitu. Makanya setiap di jalan-jalan itu jin itu luar biasa tinggal. Maka ketika lagi jalan tiba-tiba blank, tabrakan. Lagi jalan sendiri nggak ada orang, jatuh. Ternyata itu permainan semua, permainan santet dan jin itu. Makanya itulah kekuatan doa yang diajarkan Nabi keluar rumah. Itu luar biasa dahsyat. Zikir pagi malam itu begitu dahsyat. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara menangkalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tadi, diganti ustadznya yang dari Jawa, meruqyah ini ustadz ini, meruqyah ustadz. Dibacain ayat, jinnya ngancam, awas saya bunuh kamu. Timbul ada rasa takut. Ustadz tadi karena dia terasa takut, ketakutan gitu. Ketika diancam oleh jin itu. Pas di Labuhan Lembar, kemudian jinnya masuk, muntah darah. Itu dasar. Ada perasaan takut. Itu takut itu luar biasa, Pak. Maka ketika menghadapi jin santet itu jangan pernah takut sedikit pun. Maka Imam Mujahid mengatakan di yang saya tulis ini, kalau kalian bertemu dengan setan jangan pernah takut sedikit pun. Kalau Anda takut, kalian akan dikuasai oleh setan. Kalau kalian berani, justru hal ini akan membuat setan itu lari. Itu luar biasa perasaan berani as-suja. Contoh kecil, Pak. Ini sering berulang-ulang saya contohkan. Ada uji nyali yang pernah saya lihat sendiri, ibu perempuan gadis yang menutup auratnya terbuka. Ya, aurat terbuka, uji nyali. Dia tidak takut. Ketika ada lewat, siapa itu dia lawan dia. Tidak saja kesupen lolos. Diganti laki-laki yang kelihatannya badannya bagus, karena dia ketakutan, kesurupan. Ganti laki-laki kesurupan terus. Apa yang saya lihat di situ? Ternyata karena takut. Kenapa perempuan tadi tidak kesurupan? Karena dia memang pemberani. Nah, modal pemberani itu salah satu yang menakuti setan tadi. Makanya Imam Mujahid mengatakan, ketika Anda berani, maka setannya lari. Itu luar biasa. Makanya bagi orang yang meruqyah diri sendiri, meruqyah istrinya, jangan pernah ada rasa takut sedikit pun. Ustadz, setiap saya meruqyah istri saya, jin itu langsung masuk ke tangan saya. Saya baca tangannya keluar, terus istri saya masuk lagi. Saya tanya ke Ustadz, ketika antum meruqyah istri, adakah perasaan khawatir, deg-degan? Iya. Nah, itulah pintunya masuk. Pada saat itu antum tenangkan pikiran, baca doa isti'adzah perlindungan, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq, antum meruqyah, insyaallah enggak bakalan bakalan masuk ke tangan antum. Setelah beliau praktekkan, ternyata alhamdulillah enggak bisa masuk ke badannya. Subhanallah, itu salah satu keajaiban dan pada sunnah adalah walam yahsha illallah, dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kaidah para ulama adalah siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk itu akan takut pada dia. Siapa yang melawan Allah, tidak takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan berani ke dia. Ternyata intinya di situ adalah orang yang tauhidnya lurus dan amalnya sesuai dengan sunnah, insya Allah akan ditakuti oleh syaitan tadi. Terutama para sahabat, ulama Ahlus Sunnah itu luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah jin itu masuk ke tubuh kita lewat beberapa pintu, di antaranya adalah yaitu ketika nafsu bergejolak. Kalau nafsu kepada istri itu yang ma'ruf, itu ibadah. Tapi kalau nafsu kepada selain istri, apalagi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Tahu maksudnya? Terkadang lebih cantik orang istrinya, lebih ganteng suami orang lain daripada sendirinya. Hawa nafsu bergejolak, keluar di situ, akhirnya jin masuk. Ada seorang ustadz peruqyah. Ustadz ini tamatan pesantren Ahlus Sunnah.
Beliau juga seorang peruqyah. Ya, seorang peruqyah. Kemudian keluar pesantren, kenal namanya Facebook. Namanya Facebook, kenalan sama akhwat, teleponan sama akhwat, begini-begini dengan bahasa yang tadi kenalan terus ke dalam, akhirnya rasa cinta dan rindu pun mulai merasuk ke hatinya. Makanya jemaah sekalian, kerasukan cinta terkadang lebih berbahaya daripada kerasukan jin. Gitu. Nah gitu, kerasukan cinta terkadang lebih berbahaya daripada kerasukan jin. Kerasukan jin masih bisa diruqyah, tapi kalau kerasukan cinta terkadang susah diobatin. Pada saat cinta yang mendalam, masuklah jin tadi yang di luar daripada kaidah syariat. Akhirnya lagi telepon, jadi senyum sendiri, ketawa sendiri, terus nggak telepon, penyuh sendiri, ternyata kesurupan Ustaz tadi. Gitu. Nah, masya Allah luar biasa. Makanya jemaah sekalian muliakan, ini berkaitan dengan nafsu yang bergejolak di antara masuk tadi. Ini realitas di masyarakat kita. Kalau kita muncul sifat seperti itu, jin yang memanfaatkan masuk ke badan kita. Jemaah sekalian muliakan, kemudian di antara sebabnya juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Bali. Ini perkataan dari Syekh Abdul Salam Bali dan berdasarkan pengalaman saya. Yang selanjutnya adalah jin itu masuk ke badan kita itu karena senang. Itu karena senang. Ini kasus di lapangan banyak sekali yang seperti ini. Beberapa 1 tahun yang lalu ada seorang syekh, seorang doktor dari Madinah. Beliau marga Asy-Syarif. Beliau keturunan dari, katanya beliau mengaku daripada Ahlul Bait. Dia bilang ke sana Ahlul Bait. Tapi beliau adalah manhaj Ahlus Sunnah. Baru dibacakan ayat, jinnya berongkok. Akhirnya dia ketika ditanya, kenapa kamu masuk? Ana ahubbu, saya mencintai dia. Jin ini senang, suka kepada kiai syekh ini karena syekhnya ganteng. Makanya boleh jadi antum yang ganteng ini nanti ditaksir oleh jin kan gitu, masya Allah. Nah, ya ini seorang syekh tadi. Ini baru 2 kali kita bantu untuk ruqyah. Ternyata keburu beliau sudah terlalu cepat beli tiket, udah pulang. Cuman kemarin janjian ke Madinah, saya telepon, ternyata terlalu jauh dia, enggak jadi ketemu. Kalau kamu ke Madinah saya jemput, kata beliau. Ternyata setelah Madinah kemarin saya telepon, ya biasalah orang-orang terkadang tadi udah janji enggak jadi. Ya, cuma semulia kan, itu karena senang. Itu banyak kasus seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jin juga masuk karena balas dendam. Ini yang harus kita tahu. Banyak kaum muslimin yang balas dendam, sama dengan antum yang ini, Pak. Ibu-ibu terutama yang buang air panas sembarangan di rumah tanpa bismillah, terkadang jin itu dendam. Ini kasusnya banyak, ribuan ibu-ibu yang kemasukan jin gara-gara dendam jin itu masuk. Atau ikhwan yang pipis sembarangan di depan rumah, di got-got itu, adik-adik juga. Ini kasusnya banyak. Kemarin ada ikhwan yang ada di Pekanbaru, ketika saya diundang Pekanbaru kemarin. Ada ikhwan yang pipis, tiba-tiba maaf, kelaki-lakiannya membesar seperti balon. Ini besar gini. Dibawa ke dokter nggak sembuh. Dibacain ayat, alhamdulillah kempes hilang. Jinnya dendam gara-gara dipipisin tadi. Gitu. Ya, makanya cuma semuliakan seperti itu. Kemudian terkadang didendam kepada para peruqyah. Dendam itu luar biasa, Pak. Ini banyak kasusnya yang di seni ruqyah. Tapi dari situlah tantangan ketika mempraktekkan akidah itu. Maka kalau kita berani, enggak takut, insya Allah Allah melindungi kita, akidah semakin kuat. Makanya ketika kita meruqyah itu sama dengan pisau, Pak. Makanya ini sering disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Beliau mengisi selalu di roja itu, yaitu setelah sholat asar Jumat itu bagus sekali untuk ini menyampaikan masalah ruqyah. Ruqyah itu persis seperti apa? Seperti pisau. Pisau itu kalau enggak diasah itu dia akan tumpul. Tapi kalau diasah terus, pisau itu akan menjadi tajam. Sama dengan seseorang yang meruqyah. Persis yang kita alami gitu. Seseorang yang baru meruqyah, tidak pernah belajar ruqyah, ketika baru mempraktekkan ruqyah, godaannya mulai. Ketika antum mulai bacaan ayat, padahal orangnya hafiz Quran, tapi diledek sama jin, ya bacaannya nggak bener. Nah gitu. Untuk apa? Untuk menakutin tadi. Gitu.
Ya, paling disenyum jin, ya kamu baru belajar hal gitu. Terkadang dia takut seperti akhirnya kita ya pesimis kan, akhirnya mundur nggak jadi ruqyah istri dan anaknya. Ya, sering takut seperti ini, kasusnya banyak seperti itu, mundur. Setelah meruqyah malam-malam didatangin, ini sering didatangi oleh jin, akhirnya nggak jadi ruqyah. Maka ketika antum ruqyah pertama, mungkin jinnya maling ngeledekin. Siapa takut katanya. Memang terkadang tadi kan ada ibu-ibu kan ditakut sama jin. Ketika berhadapan dengan jin tadi dia nggak dia tidak berani alias takut tadi. Nah, walaupun dia baca ayat tapi kalau dalam kondisi takut biasanya itu sarana jin itu masuk. Nah, seperti contoh ibu-ibu lagi baca ayat gitu Bu ya. Bapak-bapak Allahu la ilaha illa, nah, tapi nggak terasa kaki gemetaran. Allahu la ilaha, nah jinnya senyum balik, takut nih, nah gitu. Balik jinnya balik tadi takut nih ya, nah akhirnya pada lah jin itu langsung menyergap kita tadi. Nah jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu diantaranya berkaitan dengan jin itu masuk ke badan kita disebabkan dari ruqyah tadi. Kalau kita jarang meruqyah terkadang tumpul. Tapi kalau kita sering mengasah pisau, lama-lama jadi tajam. Kalau sering meruqyah, ruqyah yang kita baca jadi tajam. Terkadang jin itu mendengar nama antum yang sering meruqyah, terkadang dia udah keluar duluan. Kenapa? Karena sering. Mungkin masalah amalan sama saja. Gitu. Walaupun dia seorang dokter, pakar akidah, kalau dia tidak pernah meruqyah, terkadang diremehkan oleh jin. Gitu, Bang. Maka kalau sering lihat di YouTube beberapa praktisi ruqyah, si fulan, apakah dia jurusan agama? Tidak, umum. Dia orang perhotelan. Ada yang guru biasa, ada yang sarjana teknik. Tapi umum. Dia bahasa Arab juga nggak paham. Tapi karena dia sering meruqyah, dia mengkaji terus, sewalaupun ada beberapa hal yang perlu tadi kita diskusikan gitu sama ya ikhwan ini. Tapi subhanallah, ada masalah di situ kan gitu. Ketika mereka meruqyah luar biasa kan, jinnya mudah keluar tadi. Nah seperti itu. Berarti kita pun semuanya bisa, apalagi di antara kita ada yang para asati yang hafiz Quran, masya Allah begitu dahsyat kan gitu. Nah makanya perlu jemaah sekalian, minimal diri kita bisa, keluarga kita bisa, sehingga tidak ada lagi istri ustadz diruqyah oleh ustadz kan gitu. Nah kan gitu. Nah, akhirnya tidak ada lagi bahasanya kita ini diruqyah oleh si fulan kan gitu. Oleh ini ustadz diruqyah oleh ikhwan ini kan gitu. Artinya bahwa ternyata kita sendiri pun bisa. Ternyata sangat sederhana. Walaupun saya pernah mempelajari hal ini sejak tahun 98 gitu. Sejak tahun 98 sudah mendalami ini. Sejak bujangan pun sering meruqyah gitu ya. Makanya setelah tertarik dengan ini. Ya. Nah, walaupun sering kita meruqyah setiap hari itu dulu sampai 1 jam 2 jam, terkadang agak susah keluar. Ternyata setelah saya selidiki berapa dalil-dalil, ternyata ada efektif yang ruqyah sederhana tapi dahsyat sekali dengan ruqyah diri sendiri itu. Sebab itu yang kita kembangkan nanti setelah duhur pembahasan berkaitan itu. Langsung kita praktekkan berkaitan bagaimana efektif untuk mengeluarkan jin berdasarkan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ini yang intinya nanti akan kita jelaskan dan kita langsung kita praktekkan, kita arahkan. Walaupun ini bukan ruqyah massal. Gitu. Ini bukan ruqyah masalah, tapi adalah kita mengadakan training, mengarahkan kepada ikhwan sekalian untuk kita bisa ruqyah sendiri. Buktinya ketika dikasih catatan, coba antum pelajari ini, ruqyah gini ini. Dilakukan sendiri di rumah ternyata nggak ada yang bingung juga. Setelah mengikuti training seperti ini baru bisa melakukan itu. Nah, sehingga ada inisiatif beberapa panitia di beberapa tempat itu yang untuk itu kumpulkan bersama di sini, biasa kita mengadakan pelatihan sehingga nanti bisa kita mempraktekkan dan bisa kita arahkan pada yang lain. Nah, kalau dikasih selebaran baca ini terkadang bingung juga. Nah, kalau dilihat langsung, praktek langsung, nah biasanya ilmu itu nempel gitu. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu diantaranya tadi jinnya masuk ke kita. Kemudian yang selanjutnya adalah jin itu masuk ke badan kita karena dikirim. Karena dikirim. Namun sebelum itu sebelum dikirim adalah
jin itu masuk ke badan kita karena salah wirid. Ini jelaskan tadi. Salah wirid, tahu salah wirid? Wiridnya tidak sesunnah. Ya, salah wirid. Kemudian yang tadi adalah karena jin masuk ke badan kita, kenapa terakhir? Karena dikirim. Kalau yang dikirimnya uang, ini enak. Ini justru jin yang dikirim. Nah, ini bermasalah kan gitu. Ya, ini yang disebut dengan sihir santet guna-guna, teluh dan sejenisnya. Ini yang paling banyak dilakukan di negara Indonesia ini. Saking dahsyatnya sihir Indonesia, melebihi daripada Timur Tengah. Syekh Abdurrahman hafizullah ta'ala mengatakan, sihir di Timur Tengah paling jabatannya itu S1, S2. Tapi kalau di Indonesia ini adalah tingkatannya doktor profesor. Itu lebih dahsyat sihir di Indonesia ketimbang Timur Tengah. Itu Indonesia itu gudangnya. Praktek klinik perdukunan itu paling banyak di Indonesia. Bahkan di Indonesia, di Bekasi ini, mereka sudah punya tim pencinta sihir. Tim pencinta sihir. Muncul kemarin saya lihat ada tim pencinta ruqyah. Ternyata setelah dibentuk tim pencinta ruqyah, ada lagi tim pencinta sihir. Bahkan satu paguyuban saja di dunia sihir itu, setiap paranormal itu berkumpul satu paguyuban adalah 1 juta orang. Bayangkan, itu berapa ratus paguyuban di Indonesia ini. Itu luar biasa. Nah, kalau masalah dukun, mungkin dukun tadi ada dua. Ada yang dukun hitam dan ada dukun putih. Sewalaupun itu sama-sama prakteknya syaitan. Yang jadi masalah itu adalah prakteknya dukun putih ini. Nah, jangan sekalian, mungkin ini sekilas nanti akan kita jelaskan berkaitan dengan masalah perdukunan ini. Nah, berkaitan dengan sihir ini adalah, sihir ini salah satu cara syaitan masuk ke badan kita. Itu biasanya agak lumayan dahsyat. Selain jin itu masuk karena senang, karena balas dendam, itu biasanya gampang keluarnya. Baru dinasihatin jinnya langsung keluar. Terkadang baru baca auzubillah, gitu langsung keluar. Yang kesurupan itu biasanya cepat gitu. Kalau yang karena dikirim, itu yang biasanya agak proses lama. Tidak bisa seperti minum botrek gitu. Tidak bisa instan. Ini butuh proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Walaupun bukan ustadz itu yang menyebut, tapi Allah Ta'ala. Tapi nggak benar kalau ustadz mengkultuskan dirinya, saya yang paling hebat cara mengeluarkan. Karena pengalamannya banyak mengeluarkan tadi, akhirnya seakan-akan diremehkan. Nah, ini yang biasanya terkadang timbul. Salah satu tablis iblis itu kepada peruqyah, merasa dulu sudah hebat, akhirnya kalau bukan saya, terkadang jin itu nggak kabur. Nah, ini salah satu, berarti jin ustadz itu harus diruqyah juga. Terutama mungkin muncul dari diri saya. Ya, tepat istighfar tadi, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu luar biasa tablis setan tadi. Ya, jemaah sekalian muliakan, itu diantara kiriman santet ini tidak mungkin kita bahas di sini. Kita tulis khusus berkaitan dengan makalah, sudah dibagikan di Tridaya sana. Makalah itu ada 2, ada 3 nggak salah makalah itu dibagikan gitu. Itu tapi saya di sini kayaknya nggak ada makalah gitu. Saya lupa kemarin karena pas pindah rumah jadi hilang gitu. Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, berkaitan dengan santet ini ada sekitar 7 santet, pembagian macam sihir itu. Tapi kita tidak menjelaskan hal itu. Nah, intinya santet itu adalah, atau sihir disebutkan dalam bahasa Arab, itu adalah dijelaskan oleh Syekh Hasan Al-Hasan itu. Ada beliau menjelaskan bahwa bentuk daripada sihir itu adalah seperti al-azaim. Azaim itu adalah jimat. Orang yang pakai jimat berarti dia melakukan sihir. Atau al-uqud, yaitu tiupan, ada akad-akad tertentu itu juga adalah bagian pada sihir. Seperti sihir lewat rokok. Misalnya ada hipnotis, antum masuk ke bis kota, dulu pernah ibu angkat saya disihir lewat rokok gini. Hipnotis rokok. Gitu. Rokok gini. Akhirnya dia pegang tas, tapi pas turun uang 5 juta hilang. Padahal tetap dia pegang. Ada ibu angkat saya nyampe di hilang semua uang itu, nggak terasa. Padahal sama suami, sama bapak angkat saya. Masya Allah, itu luar biasa. Itu sihir lewat itu. Ada juga yang sihir lewat sihir lewat susu. Orang yang pakai susu itu bagian pada sihir.
Makanya dia masang ke sebenarnya, kemudian untuk disihirkan kepada orang biar orang tuh melihat dia tertarik. Ini yang paling banyak dilakukan di kalangan para artis. Sering kita bantu ruqyah di kalangan artis itu hampir rata-rata sekian persen itu memasang susu. Biasanya ada 7 biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, kadang-kadang 5. Terkadang 6, 7. Nah, biar kelihatan cantik gitu. Ya. Terkadang ikhwan juga ada yang pernah pasang susu. Gitu. Ada yang pernah pasang susu. Ini juga bentuk sihir juga. Ya, jamaah sekalian muliakan, ini yang berkaitan dengan ilmu santet tadi. Ya, mohon nanti bisa dibaca beberapa makalah yang pernah kita tulis